Siapa karakter favorit kalian dalam anime Jujutsu Kaisen? Apakah sang MC yang sangat bersahabat seperti Yuji, atau Fushiguro Megumi yang terlihat sangat keren, atau bahkan mungkin karakter kuat seperti Gojo Satoru dan Sukuna? Kalau gue sendiri sih sangat menyukai sosok pria hardboiled atau elegan yang satu ini. Dan di video kali ini gue ingin sekali membagikan kisah hidupnya yang baru saja berakhir dalam anime Jujutsu Kaisen season kedua episode ke-18-nya kemarin. Ini bukanlah sebuah kisah hidup yang berakhir bahagia. Ini adalah kisah tentang perjalanan hidup seorang penyihir Jujutsu yang sudah kehilangan banyak hal di hidupnya. Kento Nanami, penyihir Jujutsu yang memiliki wibawa dan selalu elegan setiap saat, merupakan salah satu karakter favorit gue di anime Jujutsu Kaisen, bahkan melebihi Gojo Satoru. Jika dibandingkan dengan karakter kuat lain, Nanami memang bukan apa-apa. Itu karena dia tidak sekuat Gojo Satoru atau Geto Suguru, para senpainya di dunia penyihir Jujutsu. Tapi kisah hidupnya yang naik turun jauh lebih bersinar ketimbang kedua orang kuat di atas di mata para penggemarnya, termasuk gue sendiri. Dan tanpa berlama-lama lagi, ini dia kisah hidup Kento Nanami, seorang penyihir Jujutsu dengan gaya elegan layaknya gentleman. Tapi sebelum gue masuk ke pembahasan, tolong klik tombol subscribe dan follow agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Kento Nanami lahir di tanggal 3 Juli tahun 1990. Dia merupakan adik kelas dari Gojo Satoru dan Suguru Geto, dua orang penyihir muda kuat di masanya. Dalam SMA Jujutsu, Kento Nanami diajak bergabung oleh SMA Jujutsu Tokyo. Hal ini menandakan potensinya sebagai penyihir Jujutsu sudah diakui oleh SMA Jujutsu Tokyo sendiri. Dan di sana, Nanami memiliki satu-satunya teman sekelas, yaitu Haibara Yu. Oleh karena itu, angkatan Kento Nanami di SMA Jujutsu Tokyo tahun pertama hanya ada dirinya dan Haibara Yu. Nanami sendiri memiliki postur yang cukup tinggi. Dia memiliki rambut blonde karena Nanami adalah seorang blasteran yang mana ayahnya merupakan orang Denmark. Gaya rambut Nanami terlihat seperti gaya rambut emo yang sempat booming di tahun 2000-an. Di SMA Jujutsu Tokyo, Nanami semakin menguasai energi kutukan dan teknik kutukannya. Di saat mudanya, Nanami adalah sosok yang kurang dewasa dan selalu mengeluh namun tetap mengerjakan tugasnya dengan baik. Hal ini terlihat ketika Nanami diberikan tugas untuk membantu Gojo dan Geto untuk melindungi wadah plasma bintang, yaitu Amanai Riko. Bersama dengan teman sekelasnya, Haibara Yu, yang selalu bersemangat, Nanami malah terus mengeluh di bandara Okinawa, di mana Nanami mengatakan misi melindungi orang penting seperti wadah plasma bintang untuk Master Tengen adalah tugas yang seharusnya tidak diserahkan pada anak kelas 1 seperti mereka. Namun, temannya Haibara yang selalu bersemangat akan selalu memberikan motivasi pada Nanami, yang mana hal ini membuat sifat dingin dan introvert Nanami perlahan mencair karena keberadaan teman baiknya tersebut. Namun sayangnya, dalam misi melindungi Riko, mereka semua harus pulang dengan kegagalan. Jelang setahun berlalu, Nanami mendapatkan tugas bersama teman baiknya Haibara di tempat yang cukup jauh. Menurut atasan mereka, roh kutukan yang harus mereka murnikan kali ini hanyalah kutukan tingkat 2. Hanya saja ketika Nanami mengetahui bahwa kutukan itu adalah roh kutukan yang dikenal sebagai Dewa Tanah di sana, semua itu sudah terlambat. Karena sebagai roh kutukan yang diberikan gelar Dewa Tanah, tentu tingkatan mereka akan naik menjadi tingkat 1 ke atas. Dan di sanalah Kento Nanami kehilangan teman baiknya, Haibara Yu. Nanami membawa tubuh Haibara ke SMA Jujutsu. Dia sangat kelelahan dan juga dipenuhi amarah dengan para atasannya karena mereka yang salah dalam menilai tingkatan roh kutukan. Nanami dan Haibara kemungkinan adalah penyihir Jujutsu tingkat 2 atau kurang. Tentu mereka belum bisa melawan roh kutukan tingkat 1. Saking marahnya Nanami, ketika Geto berkata bahwa Gojo akan membasmi monster yang mereka lawan, Nanami berkata dengan nada yang sedikit sarkas pada Gojo. Untungnya Geto tidak marah dan memahami Nanami yang sedang dalam keadaan terpuruk dan kelelahan. Dalam momen kematian Haibara itu, Nanami mulai meragukan SMA Jujutsu dan juga pekerjaannya sebagai penyihir Jujutsu. Selama beberapa tahun ke depan, Nanami berhasil lulus dari SMA Jujutsu seorang diri di angkatannya.
karena Haibara Ryu lah teman satu-satunya di angkatannya. Di masa kuliahnya, Nanami belajar tentang pekerjaan yang lebih baik dari penyihir Jujutsu. Setelah memantapkan tekadnya, Nanami akhirnya berhenti menjadi penyihir Jujutsu dan memilih menjadi pekerja kantoran biasa. Ketika Nanami menjadi pekerja kantoran di perusahaan swasta, penampilan Nanami juga ikut berubah menjadi lebih baik dengan selalu berpenampilan dengan menggunakan jas selayaknya seorang bisnisman muda. Tinggi Nanami juga telah mencapai 184 cm. Rambut pirangnya yang pernah ditata emo semasa SMA-nya, kini telah ditata dengan rapi menjadi belah samping yang memiliki perbandingan 7:3. Sebenarnya sisiran rambut Nanami dengan 7:3 ini memiliki hubungan dengan teknik kutukan bawaan yang dimilikinya. Teknik kutukan itu bernama teknik rasio, yang akan gue jelaskan nanti ketika pertarungan Nanami versus Mahito terjadi. Sifat Nanami masih cukup cuek dan belak-belakan ketika dewasa. Setelah bertahun-tahun menjadi pekerja kantoran, ternyata itu tidak membuat hidup Nanami menjadi lebih baik. Dia justru malah menanggung beban yang semakin berat karena bekerja di Black Company. Menjadi budak korporasi membuat hidup Nanami tak senang karena harus membuat orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya dengan cara yang tidak baik menurut moralnya. Namun Nanami harus terus melakukan pekerjaan demi uang dan uang karena ia ingin menabung sebanyak mungkin sebelum umur 40-an. Nanami sangat ingin hidup damai di Kuantan, Malaysia untuk menikmati masa tuanya. Namun di suatu momen ketika dia mengunjungi toko roti langganannya, Nanami melihat karyawan toko itu sedang merasa sangat lelah karena seekor roh kutukan menempel padanya. Awalnya Nanami terlihat ragu apakah harus menolongnya atau tidak. Karena selama menjadi pekerja kantoran, Nanami menjadi pribadi yang kurang peduli dengan orang lain. Tapi Nanami pada akhirnya menolong karyawan wanita tersebut dengan membunuh roh kutukan yang menempel padanya. Merasakan perubahan pada pundaknya, karyawan itu tersenyum sambil mengucapkan terima kasih pada Nanami. Dan di momen inilah ingatan dari kehidupan di masa lalu Nanami kembali. Kehidupan di mana pekerjaan sebagai penyihir Jujutsu yang selalu menolong orang yang membutuhkan bantuan dan mendapatkan rasa pencapaian yang pernah Haibara sebutkan. Setelah mengingat kembali momen itu, pada akhirnya Nanami memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan kantorannya dan kembali menjadi penyihir Jujutsu. Nanami memutuskan bahwa pekerjaan kantoran adalah hal yang buruk, tetapi menjadi penyihir Jujutsu juga merupakan hal yang buruk. Karena keduanya sama-sama buruk, lalu mengapa dia tidak memilih pekerjaan yang dia sukai? Itulah pikiran Nanami ketika dia menghubungi Gojo untuk kembali menjadi penyihir Jujutsu. Sekembalinya menjadi penyihir Jujutsu, membuat Nanami harus mengasah kembali teknik kutukan bawaannya yang bernama rasio. Dan berkat dedikasinya, dia telah membuat teknik bawaannya menjadi semakin berbahaya. Karena hal itu, dia pun diangkat sebagai penyihir tingkat 1 yang levelnya hanya di bawah penyihir tingkat khusus, semacam Gojo, Yuki, dan mantan penyihir Jujutsu Geto Suguru. Serta belakangan Yuta Okkotsu yang baru saja bergabung dengan SMA Jujutsu. Menjadi penyihir untuk kedua kalinya membuat Nanami semakin dewasa dan lebih berwibawa meski penampilan pekerjaan kantorannya tak ia tinggalkan. Nanami kini mengenakan setelan jas dipadukan dengan kemeja biru, lalu ada celana panjang yang selaras dengan jasnya, serta jam tangan, kacamata klip, dan dasi leopard. Bertahun-tahun kemudian, Nanami semakin menjadi penyihir yang sangat berpengalaman. Penampilannya yang selalu terlihat sangat tenang membuatnya disegani oleh beberapa penyihir junior, termasuk Takuma Ino dan Yuji Itadori. Tetapi sifatnya yang mudah mengeluh tentang beban berat pekerjaan masih ada, hingga membuat Nanami membuat sumpah pengikat pada dirinya. Di mana ketika Nanami masih dalam jam kerjanya, dia hanya akan menggunakan 80-90% energi kutukannya. Dan jika jam kerjanya telah habis namun pertarungan masih berlanjut, Nanami akan bisa menaikkan jumlah energi kutukannya menjadi 110-120%. Nanami juga bisa meningkatkan energi kutukannya ketika dia masih dalam jam kerjanya mencapai 100%. Namun ketika jam kerjanya habis, dia hanya bisa meningkatkan 1% energi kutukannya menjadi 101%. Nanami kembali diperlihatkan muncul di SMA Jujutsu Tokyo saat Geto Suguru datang melakukan pernyataan perang yang akan terjadi di Kyoto. Dan saat perang melawan Geto di parade malam 100 Iblis, Nanami juga ikut ditugaskan membantu penyihir Kyoto yang lainnya. Di sana Nanami berhasil melindungi para anggota penyihir muda lainnya dengan membunuh banyak sekali roh kutukan.
Bahkan roh kutukan tingkat 1 yang pernah merenggut nyawa temannya, kini bukan lagi tantangan untuk Nanami. Dan pada malam itu juga Nanami berhasil membuat rekor baru di mana dia berhasil melakukan teknik Black Flash atau kilat hitam sebanyak 4 kali berturut-turut pada roh kutukan tingkat 1. Black Flash atau kilatan hitam merupakan salah satu teknik yang memerlukan konsentrasi yang tinggi dan tidak semua orang bisa gunakan sesuka hati mereka. Bahkan untuk para penyihir kuat seperti Gojo Satoru sekalipun. Namun di balik tingkat kesulitannya, Black Flash memiliki daya hancur setara 2,5 lebih besar dari pukulan normal yang diperkuat energi kutukan. Setahun kemudian, Nanami akhirnya dipertemukan dengan Yuji Itadori oleh Gojo Satoru dalam sebuah kasus yang melibatkan makhluk modifikasi manusia. Di sana, Nanami menjadi mentor Yuji yang saat itu masih dalam tahap pemula di dunia Jujutsu. Nanami adalah mentor yang cukup jujur dalam pendapatnya, tetapi karena inilah Yuji mendapatkan ilmu yang sangat banyak mengenai dunia Jujutsu. Sebagai permulaan, Nanami mengajarkan pada Yuji tentang residu roh kutukan yang ditinggalkan agar bisa mendeteksi keberadaan roh terkutuk yang sudah pergi. Nanami juga mencontohkan sebuah taktik membocorkan teknik kutukan pada lawannya, di mana Nanami mengatakan dengan membocorkan teknik kutukannya pada musuhnya, dia atau para penyihir Jujutsu akan meningkatkan kemampuan bawaannya tersebut. Untuk pembahasan pengungkapan teknik kutukan akan gua bahas di video terpisah. Setelah berpisah dari Yuji, karena Nanami tidak ingin dia terluka, Nanami pergi sendiri mengejar sumber masalah dari manusia modifikasi yang membawanya bertemu dengan Mahito. Di sana, Nanami menggunakan seluruh kemampuannya, mulai dari pelepasan sumpah pengikat karena sudah keluar dari jam kerja, lalu juga menggunakan taktik membocorkan teknik kutukan. Dalam pertarungan tersebut, kita bisa melihat kemampuan penuh dari teknik rasio Nanami, di mana Nanami dapat menandai tubuh targetnya dengan garis yang dibagi per 10. Jika Nanami mampu memukul salah satu garis ini tepat pada titik rasio 7:3, targetnya akan terkena pukulan kritis, bahkan pukulan itu akan memberikan kerusakan yang signifikan pada musuh yang lebih kuat dari Nanami. Dengan kemampuan rasio ini juga, Nanami dapat memotong targetnya bahkan dengan benda tumpul sekalipun. Garis lurus ini bisa dibuat Nanami seperti membuat garis di kepala saja, batang tubuh saja, lengan bawah saja, dan bagian tubuh manapun yang terlihat. Selain itu, teknik ini juga dapat digunakan pada benda mati. Namun sayang, lawannya Mahito adalah roh kutukan tingkat spesial yang dapat merubah bentuk tubuhnya lewat teknik kutukannya yaitu Idol Transfiguration. Sehingga Nanami kesulitan untuk menghancurkan tubuhnya karena Mahito akan terus merubah bentuk tubuhnya. Bahkan ketika Nanami menggunakan teknik perluasan dari teknik bawaannya yang disebut gara-gara, sebuah teknik dengan menggunakan energi terkutuk yang besar untuk menggunakan teknik rasio di area sekitarnya. Jika benda seperti tembok menjadi sasarannya, maka semua benda yang sudah menjadi puing-puing itu bisa menjadi senjata yang menyerang area luas sekaligus karena puing-puing tersebut telah dialiri energi kutukan dari Nanami. Dan Nanami menggunakan teknik ini ketika dia menghancurkan terowongan bawah tanah untuk menjebak dan mengubur Mahito. Namun karena Mahito dapat merubah bentuk tubuhnya juga menjadi kecil, Mahito dapat dengan mudah meloloskan diri. Sementara itu, Nanami yang terluka tidak dapat mengejar Mahito lebih jauh dan memilih untuk pergi ke Shoko Yeri untuk menyembuhkan dirinya. Setelah disembuhkan oleh Shoko, Nanami mendapatkan kabar kalau Yuji sedang bertarung dengan roh kutukan. Dengan segera, Nanami pergi ke tempat Yuji berada dan menemukan bahwa lawan Yuji adalah Mahito. Melihat Mahito yang terluka oleh serangan Yuji, Nanami langsung sadar bahwa serangan Yuji bisa langsung menargetkan jiwa Mahito. Dan setelah melihat pertarungan Yuji dengan Mahito, Nanami juga bisa langsung paham mengapa Mahito tidak mencoba menggunakan teknik Idol Transfiguration miliknya pada tubuh Yuji. Nanami berpikir alasan mengapa Mahito tidak berani menggunakan Idol Transfiguration miliknya pada Yuji berhubungan dengan Sukuna yang berada di tubuh Yuji. Oleh karena itu, Nanami memberikan bantuan pada Yuji untuk terus memukuli Mahito. Namun sayangnya,
Bukan hanya Yuji yang berkembang dalam pertarungan itu. Mahito juga ternyata ikut berkembang sampai-sampai Mahito berhasil mempelajari domain expansion atau perluasan domain Jihei Endonka, di mana Nanami akhirnya masuk ke dalam perluasan domain tersebut. Dan di dalam perluasan domain milik Mahito itu, Nanami paham bahwa mungkin itu adalah akhir hidupnya. Namun di saat Nanami akan diserang, tiba-tiba saja Yuji masuk ke dalam domain expansion Mahito dari luar. Ketika Yuji masuk, domain Mahito langsung dihancurkan oleh Sukuna karena Mahito telah lancang menyentuh jiwa Sukuna yang berada di dalam tubuh Yuji. Setelah terluka oleh Sukuna, Nanami dan Yuji mencoba menyerang kembali Mahito. Namun sayang, Mahito berhasil kabur untuk kedua kalinya. Setelah pertarungan yang hampir merenggut nyawanya, Nanami mengingatkan kembali Yuji tentang bahaya menjadi seorang penyihir Jujutsu. Dan perkataan Nanami ini seakan menyeratkan Yuji untuk tidak terjun ke dalam dunia penyihir Jujutsu demi keselamatan Yuji. Namun sayangnya, Yuji saat itu malah semakin bersemangat untuk menjadi penyihir Jujutsu yang kuat agar bisa menyelamatkan orang yang tak bersalah, sama seperti ketika Yuji kehilangan teman baiknya di tangan Mahito sebelumnya. Berbulan-bulan kemudian, setelah pertarungannya melawan Mahito bersama dengan Yuji, Nanami kemudian kembali mendapatkan tugas untuk pergi ke medan pertempuran ketika Kenjaku menciptakan kekacauan di Shibuya tepat di malam 31 Oktober tahun 2018, di mana terlihat di sana banyak sekali tirai barrier yang dipasang untuk menjebak manusia non-penyihir. Setelah mendapatkan kabar situasi dari Yuji, Nanami paham betapa berbahayanya kondisi mereka setelah tahu bahwa Gojo Satoru telah berhasil disegel. Karena takut Yuji dan Takuma Ino terluka, Nanami memutuskan untuk pergi sendiri ke tempat Gojo disegel. Sementara Takuma dan Yuji diminta Nanami untuk mengatasi tirai barrier yang menjebak warga sipil. Dalam perjalanannya menuju stasiun Shibuya, Nanami banyak melihat warga sipil dan para penyihir Jujutsu yang tewas di sepanjang jalan. Dan ketika dia melihat Ijichi yang terluka, kemarahan Nanami hampir mencapai batasnya. Setelah menyerahkan Ijichi pada Shoko, Nanami kembali ke stasiun Shibuya dan bertemu dengan Nobara yang sedang bertarung dengan Shigemo yang sedang menyandra Nita. Nanami di sana langsung mendekati Shigemo dengan memperkuat tubuhnya dengan energi kutukan. Saking kuatnya pertahanan Nanami, ketika Shigemo menebas dan menendang Nanami, Nanami tidak bergeming dan tidak terluka sama sekali. Di momen itu, Nanami langsung menghajar Shigemo habis-habisan hingga semua keberuntungan Shigemo hampir habis. Untuk lepas dari Nanami, akhirnya Shigemo pingsan atau mungkin pura-pura mati. Melihat pertarungan Nanami, Nobara sangat terpukau akan kekuatan Nanami sebagai penyihir tingkat 1. Karena terdesak oleh waktu, Nanami kemudian meminta Nita dan Nobara untuk mundur, sementara dia akan turun ke stasiun bawah tanah untuk bergabung dengan Maki yang masih bertarung. Nanami kemudian bertemu dengan Maki dan Naobito Zenin dan terpaksa membawa mereka menuju lokasi Gojo Satoru disegel. Awalnya Nanami meminta Maki untuk mundur saja, namun Maki memaksa untuk ikut. Sebelum sampai menemui tempat Gojo disegel, dalam perjalanan, Nanami dan yang lainnya bertemu dengan roh kutukan tingkat spesial, yaitu Dagon. Awalnya pertarungan mereka melawan Dagon berjalan baik dengan bantuan Naobito. Namun ketika Dagon menggunakan domain expansion-nya, situasi berubah menjadi sulit ketika Shinigami panggilan Dagon yang tidak ada habisnya menyerang mereka bertiga. Di antara mereka semua, Naobito dan Nanami terluka cukup parah. Namun ketika Megumi masuk ke dalam domain milik Dagon, Megumi berhasil menekan jumlah pengeluaran Shikigami Dagon dengan domain expansion tidak sempurna milik Megumi. Hal ini membuat mereka sedikit punya kesempatan. Namun karena Megumi tidak akan sanggup menahan domain tidak sempurnanya terlalu lama, Megumi memutuskan untuk membuka lubang agar mereka bertiga bisa keluar. Namun setelah membuka sebuah lubang untuk keluar, tiba-tiba saja dari lubang itu masuk Toji Fushiguro yang langsung mengambil senjata Maki untuk bertarung dengan Dagon. Setelah Toji berhasil mengalahkan Dagon, Nanami sangat waspada pada Toji, terlebih ketika Toji dengan sangat cepat membawa Megumi keluar dari bangunan. Hal ini membuat Nanami sempat teralihkan pandangannya sampai tidak merasakan Jogo sudah ada di sana.
Ketika keberadaan Jogo sudah diketahui, Nanami tahu bahwa Jogo jauh lebih kuat dari Dagon roh tingkat spesial sebelumnya. Ketika dia ingin mundur bersama yang lain, Jogo terlalu cepat dan akhirnya membakar Nanami karena merasa Nanami adalah orang yang membunuh Dagon. Jogo juga tidak lupa untuk membakar Maki dan Naobito. Setelah Jogo membakar mereka bertiga, Jogo langsung pergi kembali mencari Yuji untuk menemukan Sukuna tanpa tahu bahwa Nanami masih hidup. Nanami bisa hidup karena dia berhasil menggunakan energi kutukannya secara alamiah untuk melindungi tubuhnya. Hanya saja karena serangan Jogo terlalu kuat dan energi kutukan Nanami tidak dalam kondisi puncaknya, sebagian tubuh Nanami hangus terbakar. Dalam keadaan linglung karena rasa sakit, Nanami berjalan tanpa arah sampai dia bertemu dengan banyak sekali manusia modifikasi buatan Mahito. Dalam pertarungannya melawan manusia modifikasi itu, pikiran Nanami sudah tidak ada pada tempatnya. Tubuh Nanami hanya mengandalkan instingnya, sementara pikiran Nanami sedang membayangkan dirinya di sebuah pantai di Kuantan, Malaysia. Sampai akhirnya ketika dia kembali ke kesadarannya, Mahito sudah menempelkan lengannya di punggung Nanami. Nanami yang sudah menyerah hanya tersenyum dan tidak ada perasaan takut sama sekali. Nanami sudah tahu bahwa itu adalah akhir hidupnya. Dia sudah kehabisan energi untuk melindungi jiwanya dari serangan Mahito. Setelah diberikan kesempatan untuk mengatakan kata-kata terakhir, Nanami melihat sosok temannya Haibara Yu muncul di depannya. Nanami mulai bertanya-tanya pada Haibara sebenarnya apa yang sedang dia lakukan. Nanami merasa bahwa dia yang pernah meninggalkan dunia Jujutsu tiba-tiba saja kembali karena ingin merasakan pencapaian dari melakukan hal yang hanya dia bisa lakukan. Semua itu rasanya sama seperti apa yang dirasakan oleh Haibara di masa lalu. Sosok Haibara yang terlihat seperti arwah hanya tersenyum dan menunjuk ke arah Yuji di belakangnya. Seolah-olah Haibara meminta Nanami untuk mengatakan kata-kata terakhirnya pada Yuji bukan padanya. Nanami tahu kalau Yuji melihatnya dari tadi. Nanami sebenarnya tidak ingin mengatakan apapun pada Yuji karena takut kata-katanya akan menjadi kutukan bagi Yuji. Tetapi setelah memantapkan tekadnya, Nanami berbalik ke arah Yuji dan menyerahkan sisanya pada Yuji. Di momen itu tidak ada penyesalan sama sekali dalam diri Nanami. Yang ada hanya senyum seorang pria yang sangat jarang ditunjukkan oleh Nanami. 31 Oktober 2018 adalah akhir dari hidup Kento Nanami. Meskipun terlihat lebih tua dari umurnya, Kento Nanami berumur 27 tahun. Jadi sangat disayangkan, Kento Nanami harus meninggal di usia mudanya. Selamat tinggal Nanami. Perjuanganmu mungkin hanya sampai di sini. Tapi kami para fans Anda selalu menyimpan kenanganmu di hati, meskipun kamu hanyalah karya fiksi. Terima kasih sudah mendengarkan kisah hidup Nanami yang gue ceritakan ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan follow agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Gua Sepu Sandayu undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.